Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Flaviana Yohanala Pristatiasena. Saya adalah dosen program studi D3 Teknik Kimia Mineral, Politeknik ATI Makassar. Politeknik ATI Makassar merupakan salah satu politeknik di bawah Kementerian Perindustrian. Untuk hari ini saya akan menyajikan video mengenai mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Sebelum saya masuk ke teknik pembelajaran, mari kita berkenalan dulu dengan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Teknik Reaksi Kimia merupakan salah satu mata kuliah inti atau fundamental yang wajib untuk dipelajari mahasiswa di program studi Teknik Kimia Mineral. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan akan diberikan di semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Asas Teknik Kimia. Di dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar reaksi kimia, seperti laju reaksi kimia, mekanisme reaksi, orde reaksi. Selain itu, kita juga akan mempelajari jenis-jenis dari reaktor kimia dan cara memilih reaktor yang sesuai untuk digunakan di industri. Setelah itu, kita akan menerapkan konsep dasar dari kinetika kimia untuk dapat merancang reaktor kimia yang sesuai untuk diterapkan di industri. Setelah menyelesaikan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia, maka diharapkan mahasiswa itu akan mampu menguasai konsep dasar reaksi kimia yang menyangkut tentang laju reaksi kimia, orde reaksi, dan mekanisme reaksi dari suatu proses. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa mahasiswa itu akan mampu mengetahui dan membedakan jenis-jenis dari reaktor kimia. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan seluruh prinsip dasar kinetika reaksi yang telah dipelajari sebelumnya untuk dapat merancang reaktor kimia berdasarkan pemikiran yang logis, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mampu membantu memecahkan permasalahan teknik kimia, baik itu di industri mineral maupun di industri yang lain. Untuk materi pembelajaran sendiri, untuk mata kuliah Teknik Reaksi Kimia ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konsep dasar kinetika reaksi, kemudian menghitung laju reaksi, mengetahui mekanisme reaksi, menghitung orde reaksi, jenis-jenis reaktor kimia dan bagaimana cara memilihnya, merancang reaktor batch ideal, merancang reaktor alir tangki berpengadu ideal, dan yang terakhir merancang reaktor alir pipa ideal. Nah, itu tadi adalah gambaran dari mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Kemudian saya akan menerangkan bagaimana teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, mata kuliah ini kami berikan secara sinkronos. Maksudnya adalah kita akan melakukan itu baik secara offline atau luring, di mana kita mengadakan tatap muka di kelas, ataupun secara online, di mana platform yang kami gunakan itu adalah Zoom dan juga Google Classroom. Sementara untuk tugas-tugas, kami menerapkan sistem paperless di Politeknik ATI Makassar, sehingga tugas-tugas itu semua akan dikumpul melalui platform Google Classroom. Untuk cara penyampaiannya atau metode pembelajarannya, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini saya membuat materi-materi berdasarkan dari literatur yang saya gunakan, di mana literatur utama yang saya gunakan adalah buku Octave Levenspiel yang berjudul Chemical Reaction Engineering. Untuk metode ceramah ini, saya mengembangkan dengan cara menyederhanakan materi-materi tersebut dengan menggunakan gambaran kejadian yang ada di sekitar kita atau gambaran kejadian sehari-hari. Saya mengharapkan dengan cara ini mahasiswa akan dapat menyerap mata kuliah ini, dapat menyerap materi-materi yang saya ajarkan, dan juga dapat lebih memahami
sehingga nantinya dia juga akan mengingat dan bisa menerapkannya di industri. Kemudian metode yang kedua adalah small group discussion, di mana kelas kami, mahasiswa itu akan kami berikan topik-topik untuk mereka diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah berdiskusi, mereka akan memberikannya kepada teman-temannya dengan cara dipresentasikan di depan kelas. Kemudian materi yang ketiga adalah problem based learning. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, mata kuliah teknik reaksi kimia ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di industri. Oleh karena itu, saya menggunakan problem based learning, di mana saya akan memberikan studi-studi kasus permasalahan-permasalahan yang sering ditemui di industri. Kemudian mahasiswa akan memecahkan dengan menggunakan materi-materi yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan di ceramah sebelumnya. Salah satu studi kasus yang saya gunakan, misalkan saya menyuruh mereka untuk memilih reaktor yang sesuai, di mana saya akan memberikan spesifikasi dari industri tertentu. Kemudian yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Untuk di kelas, saya selalu memancing mereka untuk bisa bertanya dan menyampaikan pendapat sesuai dengan topik yang saya berikan untuk mata kuliah tersebut. Selain itu, saya juga sering menunjuk mereka untuk bisa mengerjakan soal di depan kelas. Selain itu juga kami menggunakan small group discussion yang akhirnya nanti saya akan menunjuk mereka untuk mempresentasikan hasilnya juga di depan kelas. Interaction juga terjadi bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas, di mana saya membuat grup WhatsApp yang akan bisa digunakan mereka untuk berkonsultasi atau bertanya apabila ada materi-materi yang tidak mereka pahami selama ada di kelas. Kemudian untuk sistem penilaian mahasiswa atau assessment, kami menggunakan sistem penilaian yang telah diseragamkan di Politeknik ATI Makassar untuk semua mata kuliah teori. Di mana sistem penilaian ini juga saya sampaikan sebelumnya di kontrak perkuliahan dan sudah mereka sepakati juga. Sistem penilaian tersebut adalah tugas sebesar 15%, di mana nilai tugas ini saya akan kumpulkan dari semua tugas pribadi yang mereka kumpulkan di Google Classroom maupun dari tugas-tugas kelompok yang saya berikan saat di kelas. Kemudian kuis sebesar 10%, di mana biasanya nilai kuis ini saya ambil dari nilai presentasi. Kemudian UTS sebesar 35%, dan yang terakhir UAS sebesar 40%. Demikianlah penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Kemudian setelah ini saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya dengan menggunakan metode online, menggunakan platform Zoom untuk mata kuliah teknik reaksi kimia di pertemuan ke-8. Nah, sekarang sebelum saya memulai pelajaran kita selama setengah semester ke depan, saya tanya dulu nih ke kalian. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Pabrik. Pabrik. Apa bilang pabrik? Gudang. Gudang. Enggak, ini pabrik nih. Tapi lebih lebih spesifik. Gambar apakah kira-kira ini? Kalau kita lihat dari ini sekelilingnya, kemudian lihat dari reruntuhannya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ledakan. Iya, betul. Kerusakan, ledakan. Jadi saya kasih tahu ya, ini adalah gambar Chernobyl. Dan ini itu sampai sekarang seperti ini keadaannya. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di Chernobyl? Kalian pernah dengar nggak Chernobyl by the way? Belum pernah. Belum pernah. Waduh. Belum, Kak. Kalian nih anak teknik kimia kok nggak tahu apa itu Chernobyl? Chernobyl itu ledakan reaktor nuklir yang terjadi di Rusia. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Jadi ini adalah ledakan reaktor yang terjadi di Chernobyl
di mana ini merupakan kecelakaan industri terparah sampai detik ini, yang dinobatkan sebagai kecelakaan industri terparah. Jadi reaktornya dia itu meledak, di mana di situ ada zat radioaktifnya, ada uraniumnya di situ, dan dia mencemari satu kota, dan sampai sekarang itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya bahkan belum lahir waktu terjadi. Itu sampai sekarang kota itu masih menjadi kota mati. Korbannya itu sekitar ya jutaan orang lah jadi korban di situ. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa kalian harus belajar reaktor kimia. Jadi kalau terjadi seperti ini, yang kira-kira yang disalahin siapa? Teknisinya, ya kan? Yang mengemban tugas dan mengemban tanggung jawab keselamatan reaktor itu adalah kalian-kalian ini, calon-calon teknisi kimia yang akan bekerja di pabrik. Nanti kalian akan menjadi teknisinya si reaktor ini. Kalau terjadi kecelakaan kerja seperti ini, yang pertama disalahkan itu adalah kalian, teknisinya. Jadi ini adalah alasan kenapa harus ada setengah semester khusus yang membahas mengenai reaktor. Oke, kita... Nah, ini nggak tahu nih kalau di tempat kalian, kalau di kampus lagi mendung nih, dingin. Saya sendirian lagi di ruang jurusan. Saya lagi pengen minum kopi panas nih ceritanya. Saya udah punya gula, saya punya kopi bubuk, saya punya air panas. Kira-kira apa yang saya belum punya di sini? Gelas. Gelas. Oke, gelas. Semuanya setuju gelas? Sendok untuk mengaduk. Sendok untuk mengaduk, gelas. Apalagi? Apa yang masih saya butuhkan? Sebenarnya udah ini sih, udah dibikinin sama Bu Saripah sih. Tapi ini pura-puranya saya mau bikin lagi nih. Sendok sama gelas ya. Kira-kira kalau nggak ada sendok sama gelas, kalau nggak ada sendok masih mending. Kalau nggak ada gelas kira-kira, bisa nggak saya bikin secangkir kopi? Tidak, Kak. Nggak bisa. Kita butuh wadahnya, wadah untuk mencampur bahan-bahannya itu tadi. Buat apa saya punya gula, buat apa saya punya kopi, saya punya yang kualitas tertinggi sekalipun, tetap kalau nggak ada wadah untuk mereaksikannya atau mencampurnya, saya tidak akan bisa membuat produk yang saya inginkan. Dalam hal ini adalah kopi, secangkir kopi. Nah, itu adalah reaktor. Jadi, reaktor itu adalah sebuah alat industri di mana di situ terjadi proses bahan mentah menjadi hasil jadi yang lebih berharga. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak jenis reaktor yang bisa kalian pilih, bagaimana cara kita memilih jenis reaktor itu berdasarkan apa yang kita butuhkan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada 5 kunci utama bagaimana cara kita memilih atau apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih jenis reaktor. Hari ini kita hanya akan membahas 4 karena yang pembahasan kelima yang menghitung dimensi reaktor itu pembahasannya sangat panjang. Ini akan kita selesaikan di 6 pertemuan selanjutnya, yang nomor 5 ini. Hari ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama itu adalah kenali fase reaktan dan produk yang terlibat di dalam reaksi. Kemudian yang kedua, memahami sifat dari reaktan, produk, dan reaksi yang terlibat. Yang ketiga, menentukan suhu dan tekanan dalam proses. Yang keempat, memilih reaktor dengan biaya operasi dan instalasi yang kecil. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bagaimana caranya menghitung dimensi reaktor dengan persamaan raca massa untuk masing-masing reaktor. Jadi untuk belajar TRK ini kalian tidak bisa lepas dari ATK, mata kuliah saya sebelumnya. Karena di sini nanti kalian akan belajar mengenai neraca massa. Jadi kalian harus ingat-ingat
rumus persamaan raja massa yang kita pelajari di ATK kemarin. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kenali fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi. Kalian masih ingat dulu waktu fisika, waktu kimia fisika, kalian diajari ada berbagai macam fase. Fase itu adalah wujud dari suatu materi. Ada padat, ada apa aja? Selain padat? Cair dan gas. Ada cair dan gas. Ada masa kalian nggak tahu kalau yang itu? Nah, kalian tadi bilang ada beberapa jenis tipe reaksi yang sudah dibahas sama Ibu Husna kemarin. Kalian belajar ini nggak, reaksi homogen dan reaksi heterogen nggak? Sudah dijelaskan. Oke, sudah dijelaskan ya. Jadi saya akan mengulik sedikit saja. Saya mengingatkan kembali. Reaksi homogen itu ketika semua reaktan dan produk memiliki fase yang sama. Kalau kalian misalkan mau mereaksikan A ditambah B menjadi C, A-nya itu fasenya padat, B-nya fasenya padat, kemudian produknya C juga fasenya padat, itu adalah reaksi homogen. Nah, untuk contoh-contoh dari reaktor homogen, itu ada reaktor batch, ada MFR, ada PFR, ada reaktor semi batch. Itu yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk yang reaksi heterogen itu ketika reaktan dan produk ini memiliki fase yang berbeda. Misalkan si A, kamu mau mereaksikan suatu cairan dengan padatan, kemudian produknya nanti cairan. Nah, itu kan ada lebih dari satu fase yang terlibat, ada cair, ada padat. Nah, ini yang disebut dengan reaksi heterogen. Atau kamu mau mereaksikan uap dengan uap, tapi nanti produknya yang terbentuk itu adalah cair. Nah, ini juga termasuk dalam reaksi heterogen karena ada lebih dari satu fase yang terlibat. Contoh-contoh dari reaktor heterogen itu lebih banyak. Kalau reaktor heterogen itu lebih banyak kita jumpai di industri. Ada reaktor fixed bed, fluidized bed, kemudian ada spray column, dan seterusnya. Nah, untuk reaktor heterogen itu akan kalian pelajari lebih lanjut ketika kalian melanjutkan pendidikan ke sarjana S1 atau S2. Itu baru akan pelajari mengenai reaksi yang terjadi di reaktor heterogen. Kalau untuk kita kali ini, semester ini itu hanya akan membahas mengenai reaktor yang homogen. Jadi ini ya, sekilas. Untuk reaktor homogen ada 4 ini. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian heterogen saya akan perkenalkan saja, tetapi kita tidak akan pelajari terlebih lanjut. Ada fixed bed, fluidized bed, moving bed, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas perbedaan untuk reaktor homogen. Yang pertama itu batch. Kalian pasti sudah pernah dengar batch. Apa itu batch? Apa ya? Campuran. Campuran? Pan. Zahwa tahu nggak batch itu apa? Nggak tahu. Yang lain. Tri Reski Amalia. Batch itu apa, Dek? Di unmute dulu. Bukan alat wadah campuran. Enggak, bukan. Kan sering tuh dengar, oh kamu batch berapa? Oh aku batch 1, aku batch 2, oh aku batch pagi, aku nanti yang batch siang. Pernah dengar yang kayak gitu? Tidak, Kak. Nah, nggak pernah. Batch itu tingkatan atau gelombang. Jadi seperti namanya, kalau batch itu berarti dia tidak kontinu, tidak dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, di ilustrasi yang saya sajikan di layar sebelah kiri ini, reaktor batch, kalian bisa lihat suatu reaktor batch itu selama proses berlangsung dia tidak ada input maupun output yang keluar. Jadi reaktornya ini diisi terlebih dahulu, diisi sampai full, kemudian baru direaksikan
Setelah reaksi itu berjalan sempurna atau sudah selesai, baru produknya dikeluarkan dari reaktor. Seperti kalau kalian bekerja di laboratorium yang kalian mereaksikan, misalkan kalian mau mereaksikan asam asetat dengan etanol. Kalian mencampurkan dulu, kalian mau bikin etil asetat. Etanolnya dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian asam asetat kalian masukkan ke dalam beker gelas, kalian aduk-aduk, selesai, baru diambil jadi etil asetat. Nah, itu adalah reaktor batch. Jadi bukan kalian sambil mengaduk asam asetatnya kalian masukkan terus-menerus, kemudian etanolnya juga kalian masukkan terus-menerus, kan nggak seperti itu kan? Kan kalian pasti cuma pipet berapa, misalkan 50 mili ini masukkan ke dalam beker, yang ini kamu pipet 50 mili kamu masukkan dalam beker, kalian aduk, setelah jadi baru kamu keluarkan untuk dipakai di proses selanjutnya. Nah, itu adalah reaktor batch. Jadi cirinya apa? Cirinya selama proses itu berlangsung tidak ada input yang masuk ke dalam reaktor maupun output yang keluar dari reaktor. Jelas? Jelas, Kak. Jelas juga. Kemudian yang kedua itu adalah semi batch. Namanya semi, setengah-setengah. Setengah batch, setengah continue. Jadi kalau semi batch ini ada dua jenisnya. Yang pertama, misalkan kalian ingin mereaksikan A dengan B, A-nya itu sudah dimasukkan ke dalam reaktornya. Seperti ini, A-nya sudah dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian reaktan yang kedua, reaktan B-nya, itu kalian masukkan perlahan-lahan selama proses ini berlangsung. Atau yang kedua, reaktan A sama reaktan B sama-sama kamu masukkan secara perlahan-lahan selama proses itu berlangsung. Tapi kalau semi batch dia tidak ada output yang keluar dari reaktor. Jadi kalian bisa lihat ini ilustrasinya, tidak ada output, tidak ada saluran keluarnya. Jadi udah selesai baru nanti dikeluarkan. Tapi inputnya itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Maksudnya selama proses berlangsung kalian masukkan secara kontinu. Contohnya apa kalau semi batch yang biasa kalian lakukan di lab? Titrasi, Kak. Ya betul, pakai titrasi. Titrasi itu adalah contoh kalian menerapkan reaktor semi batch. Jadi kan kalau kalian mau mentitrasi, yang mau kalian titrasi taruhlah ini NaOH. NaOH-nya sudah kamu masukkan ke dalam Erlenmeyer kan? Kemudian penitarnya atau penitarnya itu kamu masukkan ke dalam burep dan kamu teteskan secara perlahan-lahan sampai terjadi perubahan warna. Kalau terjadi perubahan warna berarti reaksinya sudah selesai. Itu baru berhenti. Nah, itu adalah reaktor semi batch. Kemudian reaktor yang ketiga itu adalah mixed flow reactor atau biasa disebut MFR. Nah, ini tuh hampir mirip kayak reaktor batch. Coba kita lihat videonya supaya kalian bisa paham apa bedanya. Oh, MFR itu bisa disebut CSTR juga ya. Coba Rizkyana Herman, tahu nggak bedanya MFR sama batch? Kalau dilihat dari ilustrasinya ini tadi deh. Rizkyana, Tidak, Kak. ada yang bisa jawab? Kalau batch tidak terjadi perubahan warna. Kalau Siapa deh? Tunggu. Siapa yang bicara ini? Raise hand dulu. Saya nggak bisa lihat. Oh, Sukma ya? ya Kak, Kenapa Sukma? Gimana? kalau batch waktunya di mix tidak terjadi. Waktunya di mix, waktunya dicampur? Tidak ada? Lama baru berubah warnanya Kak. Kalau yang mix flow langsung berubah warna. Ya oke, itu benar. Kalau dari kalau kamu lihat secara sepintas begitu bedanya. Nah sekarang itu menunjukkan apa? Kenapa yang di batch itu lama baru terjadi perubahan warna, yang di MFR ini
dia sembari masuk itu sudah terjadi perubahan warna. Kira-kira itu menunjukkan apa? Ada pengadukan mungkin Kak. Dua-duanya ada pengadukan deh. Yang di batch ada pengaduk, yang di MFR itu ada pengaduk. Jadi salah satu syarat dalam reaktor batch dan MFR itu harus ada pengaduknya. Kalau MFR pasti ya, namanya aja mixed flow reactor, harus ada pengaduknya. Apa yang beda kira-kira di sini? Kalau di batch Kak dimasukkan dulu anunya Kak. Apa Kak? Campurannya Kak baru diaduk. Sedangkan kalau untuk mix sambil masuk sambil diaduk Kak. Ya, ini by the way siapa yang ngomong ya? Saya nggak nemu. Muhammad Fahmi ya? Iya Kak. Oke. Ya betul Fahmi ya. Jadi kalau batch tadi saya bilang dia sementara proses berlangsung itu tidak ada input maupun output. Jadi dia dimasukkan dulu baru direaksikan. Ini dalam hal ini kamu campur sehingga dia akan terjadi perubahan dari pertama reaktan, dia akan jadi produknya. Setelah produk itu terjadi, setelah produk itu terbentuk, di dalam hal ini dia ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah, baru produknya nanti dikeluarkan. Nah kalau MFR itu continue, jadi sembari dia proses itu berlangsung, inputnya tetap selalu masuk, outputnya juga selalu keluar. Jadi dia tidak ditunggui. Nah, jadi ini langsung. Jadi kecepatan alirnya input dengan kecepatan alirnya output itu sama, sehingga dia nggak akan luber. Itu yang disebut, kalau dulu di ATK kalian kenal dengan steady state. Jadi MFR ini harus steady state. Kalau nggak nanti bisa luber, keluar, overflow. Jadi kalau kalian lihat di sini ada selangnya yang keluar, outputnya ini, itu kecepatannya akan selalu sama dengan kecepatan dia masuknya ini tadi.